Hai, balik lagi sama Diary Nonton. Nah, kali ini kita akan nge-review film Indonesia terbaru yang judulnya Sleep Call. Nah, film Sleep Call ini genrenya thriller ya guys. Jadi agak-agak ngeri-ngeri dikit nih. Film ini baru rilis hari Kamis, tanggal 7 September 2023. Nah, kalau misalnya kalian ngelihat trailernya nih di YouTube, ini tuh filmnya cukup menarik banget dan jarang banget film Indonesia punya film semenarik ini. Nah, film ini dibintangi oleh Laura Basuki, ada Biowan, ada Della Dartian, ada Christo Emmanuel, ada Abron Palarae, dan juga yang paling mungkin ditunggu-tunggu sebagian orang adalah aktingnya Rachel Fenya di film ini. Nah, secara garis besar, film ini tuh menceritakan soal Laura Basuki yang berperan sebagai Dina. Nah, Dina ini dia itu bekerja di perusahaan pinjaman online. Nah, tentunya dia itu sebenarnya nggak pengen kerja jadi orang yang menawarkan pinjaman online atau yang nagih-nagih pinjaman ala-ala rentenir gitu. Dia nggak pengen, cuman suatu keadaan menyebabkan dia itu mau nggak mau kerja di perusahaan pinjaman online itu. Nah, selama dia bekerja di perusahaan pinjaman online itu banyak banget cerita yang terjadi. Kalau misalnya dari segi kacamata aku ngelihat ya, jadi terbuka aja gitu gimana suasana di perusahaan pinjaman online, gimana para pekerjanya itu benar-benar dituntut oleh manajernya dan atasannya untuk gimana caranya dapat customer yang minjem di mereka, dan juga gimana caranya mereka itu mendesak orang-orang peminjam ini untuk membayarkan kembali pinjamannya dengan bunga yang tinggi. Termasuk juga digambarin juga di situ gimana mereka itu foto pakai KTP, si peminjamnya ini kan foto pakai KTP-nya tuh. Nah, itu juga dijadikan bahan untuk ngancem waktu mereka ditagih gitu. Kayak misalnya nanti datanya disebar, beberapa keluarga aja diteror, terus dan lain sebagainya lah. Pokoknya kejamnya dunia pinjaman online tuh bener-bener dikelihatanin di film ini. Terus juga gimana kehidupannya si Dina ini juga diperlihatkan, gimana masa kecilnya dia penuh dengan trauma, dan juga ibunya yang juga sakit. Diceritakan di sini ibunya tuh sakit jiwa, jadi si Dina ini harus banting tulang mencari uang untuk membiayai pengobatan ibunya. Dan juga gimana teman-temannya Dina yang ada temannya Dina yang merasa dia tuh selalu ada buat Dina, padahal Dinanya merasa sebaliknya, dan lain sebagainya. Nah, di tengah kisruh kehidupannya, si Dina ini akhirnya disaranin sama temennya untuk cari pasangan lah, karena si temennya ini udah berumah tangga, udah punya anak, sedangkan si Dina ini masih jomblo-jomblo aja gitu. Akhirnya disaranin lah Dina buat main aplikasi dating. Akhirnya Dina mainlah aplikasi dating ini dan juga match sama seorang cowok namanya Rama yang diperanin sama Biowan. Nah, sejak Dina ini kenal sama si Rama, Dina ini selalu menjadwalkan setiap hari untuk sleep call sama si Rama, sesuai dengan judulnya film ya guys. Judulnya Sleep Call, jadi dia itu setiap jam 10 malam dia selalu sleep call sama si Rama ini. Dia cerita soal gimana dia hari ini di kantornya dan lain sebagainya. Pokoknya dia ceritalah sama si Rama ini. Sampai di suatu ketika itu kehidupan nyatanya si Dina ini lagi banyak masalah, berantakan banget, dan dia tuh juga gak pernah kan ketemu sama si Rama ini, ya cuman sleep call aja lah cerita-ceritanya. Akhirnya si Dina ini suatu ketika memutuskan untuk meninggalkan si Rama. Itu pun juga disaranin sama si temennya. Jadi dia cerita ke temennya, terus temennya bilang, udahlah Din, kamu jalanin hidupmu di kenyataan ini, kamu mending gak usah hubungin Rama lagi. Akhirnya Dina nurut kan, dia blokir nomornya Rama, dia udah gak mau lah berhubungan sama si Rama. Tapi ternyata setelah dia nggak berhubungan sama si Rama ini, malah ada tragedi-tragedi yang menimpa orang-orang di kehidupan nyatanya Dina.
Jadi tiba-tiba ada yang mati, ada yang celaka, pokoknya hal-hal yang terjadi itu menjadikan si Dina ini mencurigai jangan-jangan itu perbuatannya si Rama. Nah, sampailah di titik awalnya Dina takut kan, maksudnya kenapa Rama sampai sebegininya gitu, kan menyakiti orang lain, sedangkan Dina ini orang yang gak pengen lah ada orang terluka gitu. Akhirnya sampailah di titik dimana si Rama ini diduga Rama ini melukai seseorang yang memang menyakiti Dina. Sampailah di titik dimana Dina ini mikir kalau ternyata Rama ini malah bantu aku, malah membuat hidupku itu menjadi lebih ringan lah. Akhirnya Dina berusaha untuk mencari Rama dengan niat mau berterima kasih. Akhirnya ketemulah Dina sama si Rama ini kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya boleh agak spoiler dikit ya, sebenarnya sih waktu dari awal banget, ya nggak awal-awal banget sih, kayak baca-baca di artikel gitu, memang film ini tuh mengangkat tentang kesehatan mental dan juga tentang dunia pinjol gitu. Jadinya ya tentu aja aku juga udah berekspektasi lah kalau filmnya bakal kemana, dan ternyata emang sebenarnya untuk menebak jalan cerita film ini tuh nggak terlalu susah-susah banget. Jadinya mungkin sebelum ending pun kita udah punya teori lah. Waktu kita nonton ya mungkin 30 menit sebelum ending kita udah punya teori-teori nih, dan salah satu teori itu ya pastilah benar gitu. Tapi ya tetap aja eksekusinya itu menurutku bagus sih. Mungkin karena emang aktor dan aktris yang main di sini tuh juga emang udah jago-jago ya. Apalagi Laura Basuki tuh bener-bener gimana ekspresinya dia saat sedih, saat seneng, saat depresi, saat tertekan, saat udah bener-bener hopeless. Itu bener-bener bagus banget ekspresinya. Terus juga shootnya di film ini juga oke, coloringnya juga oke. Terus juga penggambarannya kapan itu ada di kehidupan nyata, kapan itu penggambaran waktu sleep call tuh bener-bener dibedain. Jadi kita tuh mungkin awalnya masih meraba-raba, tapi setelah kita tahu oh yang ini dunia nyata, oh yang ini dia sleep call, tuh bener-bener udah tau lah gitu kalau warnanya beda gitu. Terus juga ya pastinya bikin kepo lah ya, kepo ini sebenarnya mau dibawa kemana, ini sebenarnya kayak gimana sih, kayak gitu. Itu benar-benar bikin kepo, dan walaupun sedikit menurutku kadang-kadang terlalu lama gitu ya, agak dragging gitu, cuman tetap aja selalu bikin penasaran aja gitu. Terus juga setelah di menit-menit akhir dibuka semua misteri-misterinya, itu pun juga bikin kita ya daripada ke thriller yang tegang gitu, lebih ke sedih juga sih sebenarnya, ngelihat kenyataan hidupnya Dina, ngelihat juga soalnya beberapa dialog itu memang menyindir kehidupan realistis gitu. Jadinya kayak gimana sih orang yang benar-benar udah putus asa itu benar-benar bisa mikir yang sebenarnya itu udah tahu kalau itu buruk, tapi karena ya putus asa itu akhirnya ya udah dijalanin aja. Terus juga banyak lah hal-hal yang dialog-dialognya itu nyindir-nyindir, nyerempet-nyerempet ya kehidupan kita, dan bahkan aku dan orang-orang yang nonton satu bioskop itu juga ketawa getir gitu loh. Kayak ya memang itu yang terjadi, ya memang itu sedih kayak gitu. Jadinya emang film ini bagus banget sih. Bener-bener masih jarang banget yang kayak gini di Indonesia. Jadi ya bagus banget sih. Pokoknya kalau misalnya kalian bener-bener pengen sesuatu yang baru di perfilman Indonesia dan bener-bener pengen lihat gimana jagonya Laura Basuki dalam mengekspresikan wajahnya dan juga dialog per dialog yang dia ucapin, itu kalian harus nonton film ini banget. Sebelum film ini turun layar kalian pokoknya harus nonton. Terus juga
apa ya, ini mungkin juga buat edukasi buat kalian kalau misalnya pentingnya untuk menjaga kesehatan mental, pentingnya untuk ya jangan sampai lah kita terjerat pinjol gitu guys. Oke, mungkin itu review dari aku. Kalaupun kalian udah nonton juga, kalian bisa komen gimana pendapat kalian tentang film ini. Oke, see you di next review.